data di hard disk itu makin lama makin menumpuk karena setiap kali kita meeting atau kita melakukan sebuah pekerjaan, akhirnya ini space penyimpanan jadinya ya mulai menipis gitu kan. Terpaksa harus kita menambah storage. Nggak hanya karena untuk record Zoom meeting dan lain-lain, tapi juga untuk editing konten ya. Kemarin saya kepikiran ya udahlah sekalian aja nambah storage-nya yang di utamanya gitu kan, untuk OS utamanya, karena kita lebih banyak kerjanya di komputer, ujung-ujungnya juga untuk menghilangkan penat main game juga kan, macam-macam itu, entah main game COD, main game Dota, main game yang lain-lain, sehingga membuat penyimpanan di utama saya yang di NVMe SSD-nya jadi penuh. Udahlah nambah lagi deh biar bisa ngupdate semuanya gitu. Jadi kemarin itu akhirnya saya putuskan untuk beli tambahan yang 1 tera. Yang 1 tera ini saya pakai di sini Samsung SSD 980. Kemarin yang terpasang di sini itu untuk pas ngerakit PC ini kita pakainya di sini Western Digital yang black, yang 500 GB. Nah, rencananya nanti yang baru ini akan saya cloning sistemnya supaya nggak repot install ulang lagi. Akan saya cloning sistemnya, clone disk dari yang lama ke yang baru. Nanti yang lama ini akan saya pindahkan ke laptop saya. Ini di kisaran harga sekitar 2,2 sampai 2,4 ya. Kemarin saya dapat di harga 2,3 untuk yang 1 tera. Terus nanti prosesnya itu untuk cloningnya kita nggak perlu repot. Kita bisa pakai berbagai macam software untuk cloning. Entah itu ada Acronis, kemudian kalau yang saya pakai itu pakai Macrium Reflect gitu. Kemarin juga saya beli M2 NVMe SSD enclosure-nya. Nah, enclosure-nya. Jadi supaya nanti pas melakukan cloning itu nggak perlu lagi saya bongkar-bongkar ini ya, nggak perlu bongkar buka terus pasang lagi di slot SSD yang kedua, di cloning dulu baru dicabut lagi. Dia ini ada, saya buka ya, ada bentuknya kayak gini. Ini enclosure-nya atau casing hard disk-nya. Terus dia Type C. Di sini juga disediakan untuk kabel yang Type C ke Type A-nya sama Type C ke Type C. Kan kalau motherboard yang generasi sekarang kan di belakangnya itu udah support yang Type C ke Type C ya. Nanti biar nggak repot lagi ke belakang nyoloknya, udah pakai yang Type C ke Type A aja lah untuk melakukan proses cloningnya. Ini masih baru, Samsung SSD 980-nya. Jadi ini Samsung SSD 980 nanti yang akan kita install, kita cloning di sistem yang lama ke yang baru supaya lebih besar lagi. Mau tahu gimana caranya? Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kalau di sini saya pakai softwarenya nanti pakai Macrium Reflect ya, karena saya udah punya software Macrium Reflect-nya yang berbayarnya. Jadi nggak perlu lagi download. Ini nanti setelah dilakukan cloning, udah masuk ke sini baru nanti akan kita bongkar. Kita bongkar untuk ngelepas SSD utamanya. Nanti kita buka dulu supaya lebih gampang ya untuk mencopot SSD NVMe yang utamanya. Baru setelah itu kita kita pasang yang barunya. Tuh. Oke, kita mulai aja. Kita mulai untuk pemasangan dari SSD ini ke enclosure-nya. Ke enclosure-nya. Ini enclosure-nya udah disertakan ini juga ya. Obeng. Karena di sini ada bautnya. Ada bautnya ini. Biar nggak goyang. Ini gampang kok, cuma tinggal dibuka aja. Jadi ini cuma di sliding gini doang. Sliding. Nah, ini casingnya. Ini ada slotnya di dalam. Ada slotnya di dalam tuh. Jadi nanti kita pasang di sini. Connectin. Kita akan melakukan proses cloningnya.
Ini sekarang saya pasang. SSD-nya saya pasang. Tinggal colok aja. Taruh. Nah, di sini ada sama kayak di motherboard ya. Dia ada pengaitnya. Ini kita pasang aja pengaitnya. Pakai pengait yang ini aja ya. Pakai pengait yang warna abu-abu ini. Ada pengait kecil nih warna abu-abu. Nanti posisinya terpasang seperti ini. Jadi untuk penahannya. Baru setelah terpasang, kita akan masukkan ininya, casingnya ke dalam supaya nggak goyang. Baru kita baut pakai baut yang warna hitam, baut warna hitam yang kecil. Oh ya lupa, SSD enclosure merek dari Orico ini kemarin saya beli di toko langsung ya, kebetulan sekalian main-main jalan-jalan. Itu di harga 350, tapi kalian bisa cari juga mungkin di online store. Itu range harganya dari mulai 310-an sampai 350-an. Itu belum include ongkir. Kabel, saya pakai kabel yang USB-C ke Type A aja. Biar nggak repot ke belakang nyoloknya. Kita colok dulu. Oke, kita colok ke USB-nya. Oke, sudah tercolok. Sekarang kita masuk ke software Macrium Reflect untuk melakukan cloning ke SSD yang baru. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada data 2. Ini data 2, ini data yang hard disk SSD yang biasa yang 2,5 inch ya. Terus di sini ada GPT disk 2. Ini ada isinya yang C-nya. Jadi ini hard disk yang 500 GB yang utamanya. Kemudian di sini yang paling bawah, nih di disk 4 ini ada yang baru. Yang baru. Jadi kita pilih dulu untuk cloningnya. Oke. Ini sudah terpilih ya, yang ini dimatikan aja, yang lainnya. Nah, kita pilih yang ini, kemudian kita clone disk. Jadi ada pilihan clone disk ke source yang baru. Jadi kita klik select disk to clone. Ini yang baru, yang nomor 4. Nanti dia akan otomatis melakukan formatting ke hard disk yang baru itu. SSD yang baru. Ini kita tinggal klik next saja. Jadi ini akan langsung mengcopy satu SSD. Kemudian ini langsung aja next, nggak perlu pakai add schedule atau edit schedule. Jadi clone summary-nya di sini operasinya akan melakukan cloning dari dari SSD yang 500 GB itu ke yang baru SSD ke Samsung yang 980. Kemudian kita tinggal klik finish. Dia akan ada muncul pilihan run this backup now, save backup SSML dan lain-lain. Ini untuk backup dari proses partisinya, proses cloningnya. Kemudian ini kita klik aja OK. Dia akan mulai melakukan cloning. Nah, di sini kita tinggal menunggu saja. Oke, kita tunggu untuk proses cloningnya sampai dengan selesai. Oke guys, seperti yang bisa dilihat, ini complete cloning dalam waktu 14 menit 31 detik. Hampir 15 menit ya untuk nge-clone SSD 500 GB ke 1 tera. Langsung kita close saja. Terus gimana kita mau ngeceknya? Itu di Macriumnya kita tinggal ngecek aja, kita lihat local disk. Nah, tadi yang di GPT-4 yang tadinya kosong, ini sekarang sama persis isinya dengan yang di GPT disk 2. GPT disk 2 itu yang tadi primary-nya punya saya, yang di C-nya untuk sistem Windows-nya, itu sudah ke copy full. Sama persis, ini namanya di cloning, sama persis menjadi di SSD yang baru. Nah, langkah berikutnya udah tinggal SSD yang baru kita cabut dari ini, Macrium Reflect-nya ini udah selesai.
Sekarang kita tinggal cabut aja. Ya, kita eject pada dari sinilah. Kita eject ini. Oke, udah kita RTL, kita eject. Kita cabut, set. Oke. Sekarang SSD yang tadi sudah kita cloning, sistem di yang 500 GB sudah masuk sini, kita sudah bisa gunakan. Berarti ini tinggal kita lepas saja. Kita buka lagi enclosure-nya. Oke, sudah terbuka. Kemudian ini SSD-nya tadi yang sudah di-cloning. Ini langsung kita copot aja. Iya, copot dari casing-nya. Oke, cabut. And selesai. Ini tinggal kita masukin ke PC kita. Saya bongkar VGA-nya, ini mungkin agak lama bongkarnya. Saya bongkar VGA-nya dulu, saya ambil harddisk yang lama, baru saya ganti dengan yang sudah di-cloning. Harddisk lama nanti akan saya pasang di laptop Lenovo saya. Oke, begitu aja. Mudah banget kan? Bisa dikerjain sendiri. Yang penting tahu caranya, punya softwarenya, lakuin sendiri. Nggak perlu takut salah. Kalau salah, ya ulangin lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan komen di video. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.